Saudara-saudara dimanapun berada yang memiliki atensi dan perhatian terhadap diskusi kita via dunia maya ini, membahas tentang lembaga Diksha. Sebelum saya akan melanjutkan, saya awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara-saudara dimanapun berada di pelosok Nusantara, mungkin ada di belahan negara yang lain, yang memiliki atensi, saya ucapkan selamat bergabung. Jadi kita masih membahas tentang lembaga Diksha. Mengapa? Maju mundurnya sebuah peradaban agama sangat ditentukan oleh kualitas panditanya. Ya, sangat ditentukan oleh kualitas pendetanya. Seperti apa yang kita katakan bahwa masih di dalam tataran paternalistik dalam pola pikir kita bahwa sesungguhnya seorang wiku adalah figur panutan, menjadi patron ya, menjadi paternal ya. Sehingga dia dinyatakan sebagai pemilik modal simbolik. Ya, simbolik kapital. Tapi simbolik itu tidak hanya lahir karena kewangsaan ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sebuah integritas modal yang dimiliki oleh seorang pendeta. Maka saya sering katakan kemajuan umat sangat ditentukan oleh kualitas pendetanya. Karena hari ini kita banyak ya, menyaksikan dialektika, ya saya tidak sebut sebagai sebuah perdebatan, ya dengan gerakan-gerakan agama baru, New Age Religion, pasti ada sesuatu yang bolong pada diri kita. Nah, mestinya ketika kita beragama, kita harus tahu tentang agama, ini mestinya. Nah, ketika bicara masalah pandita, maka panditanya harus tahu agama, kemudian bagaimana memberikan contoh praktik beragama yang benar. Ini sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, pertemuan kita, bahasan kita pada sesi terdahulu, kita membicarakan masalah kualifikasi guru, ya, kualifikasi guru atau kualifikasi nabi, ya. Beberapa teks kita jumpai bahwa sesungguhnya kita akan refresh kembali, kita segarkan ingatan saudara, bahwa guru itu dibagi 3, guru dewa, itu dewa angga guru, sidangga guru adalah pendiri wamsa, pendiri parampara, ya, atau mula acarya daripada sebuah perguruan itu, atau dia diposisikan pada leluhur yang pertama dari sebuah terah yang menjadi pendeta. Selanjutnya adalah manawangga guru. Di dalam beberapa teks, salah satu yang membahas selain Siwo Sesana, ada yang dinyatakan di dalam Agastya Parwa. Ya, seorang guru itu dikualifikasi menjadi 3, yaitu Pratama Guru, Madhyama Guru, kemudian Utama Guru. Pratama Guru itu ada 6 item ya, 6 poin, ya 6 poin yang harus dipenuhi. 1 adalah upawasa. Ya, upawasa tidak hanya berpuasa dalam hal makan, tapi juga mengurangi hawa nafsu. Ini yang penting. Karena banyak sekali setelah masuk menjadi sulingih, bukan berkurang nafsunya, tapi semakin besar. Ya, malah kamanya semakin menumpuk. Bahkan saya pernah di satu sisi, lewat di satu daerah, penjemput saya mengatakan, Ide, ini tanah ini akan dibebaskan. Ide punya nggak mau invest? Ini. Karena, kenapa berpikir seperti itu? Karena ada sulinggih yang takjir itu selalu ke satu daerah, selain beliau muput, selalu beliau bertanya kira-kira apa yang bisa dikembangkan di sini dalam aspek bisnis gitu. Ya, inilah saya jadi gimana ya, menjasis nggak boleh, sesama biskota kan dilarang mendahului. Tapi saya katakan sulinggih kan nggak boleh berbisnis lagi, saya katakan. Berbisnisnya hanya Tuhan aja. Ya, kita kalau boleh marketingnya Tuhan lah, tapi dalam hal moralitas jangan diabaikan.
Bahkan kalau nggak salah dari tadi pagi saya 3 menerima WA menawarkan kredit lunak kepada saya. Entah nomornya dari mana diperoleh saya tidak tahu. Saya bilang mohon maaf, saya pendeta sudah nggak bisa berbisnis lagi. Saya bilang, loh kenapa begitu Pak? Ya sudah begitu aturan, terutama konsep yang harus diterapkan di dalam ajaran Hindu. Saya bilang, inilah upawasa. Yang kedua adalah jita krode. Dia tidak dikuasai oleh kemarahan. Ya, mungkin kita menyaksikan saudara-saudara sekalian di ruang-ruang formal, di ruang-ruang sosial banyak kita temukan seorang pandita atau seorang sulinggih sering mempertontonkan emosinya. Nah, kita tidak bisa mau menjudge apa-apa, nanti akan kita jelaskan kualifikasi apakah dia kategori sulinggih satwika, rajasika atau tamasika. Mungkin saya sewaktu-waktu akan masih menunjukkan sifat rajasik saya, ya. Tapi justru terang dalam kondisi apa, ya? Kalau misalnya yang datang nyinyir banget, kemudian ngeyel, ya kita harus tegas di dalam hal memberikan. Karena ada, mungkin dia ikut di Zoom ini juga akan hadir, ya. Bahkan banyak sekali tuntutannya dengan saya, dan saya disuruh merubah satu keadaannya, padahal dia yang melakukan kesalahan. Saya bilang, ya saya harus tegas, mungkin saya saklek dalam hal ini, tapi memberikan pelajaran tidak mesti dengan cara lemah lembut. Di satu sisi kalau orang itu ngeyel kita butuh tegas, apalagi di kampus. Kalau kita tidak tegas, kita dipermainkan. Yang ketiga adalah boganis sritah. Tidak tertarik lagi dengan kesenangan dunia. Walaupun seorang sulinggih sendiri berada di tengah dunia, dia tidak perlu ya terikat oleh duniawi yang begitu keras, ya. Apalagi mendanani dirinya dengan kemewahan duniawi. Apalagi sampai, mohon maaf ya, seorang sulinggih melakukan kekerasan simbolik terhadap umatnya. Kekerasan simbolik ini tidak berarti kekerasan secara fisikal, tapi menunjukkan satu sikap, kemudian dandanan yang melebihi dari target rata-rata orang biasa, sehingga timbul semacam satu gap yang jauh antara seorang pendeta dengan sisyanya atau dengan umatnya. Kekerasan simbolik bisa karena rumah yang begitu mewah, mobil yang begitu mewah, dengan aksesori yang berlebihan. Ini memang sering tanpa disadari kita telah melakukan kekerasan simbolik. Selanjutnya yang keempat adalah saisno, yaitu yang paling wajib dilakukan oleh seorang sulinggih adalah menghias dirinya dengan kesucian. Ya. Bahkan tidak akan bepergian ke sana kemari kalau tanpa ada yang memohon untuk kehadirannya. Itu jelas. Ya. Apalagi sampai mendatangi orang, kemudian membicarakan kejelekan orang, ya, orang bahasa di Badung ngenong dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Kemudian budi sante. Ya, berhati yang tenang, stabil. Walaupun beliau sendiri tidak hafal dengan puja stawa. Kemarin kita sudah bahas, sehafal-hafal pun hebatnya menghafal puja stawa. Kalau mentalitasnya, karakternya, soft skill-nya ini tidak mencerminkan sifat-sifat kedewataan, maka doa yang dilantunkan pun tidak akan berfaedah bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian tarayati. Ya. Tarayati ini adalah dia harus memiliki satu gelombang, ya, frekuensi yang lebih dari rata-rata. Sehingga sedikit tidak ketika beliau akan melakukan ruatan, ya, mesti harus mampu menarik kekotoran daripada yang diruatnya. Ya. Ini satu hal. Maka syarat-syarat mungkin secara psikologis bukan karena seorang sulinggih itu melek dan sebagainya. Tapi bagaimana dia membangun karakternya ini, soft skill-nya secara benar. Sehingga ketika dia melakukan puja, kemudian melakukan ruatan, jadi orang yang diruat ini mengalami sesuatu yang berbeda. Ini penting. Ya bukan mantranya yang hebat. Bahkan di dalam Menawa Dharma Sastra justru doa yang dilakukan dengan keras-keras nilainya 10, yang
kedengarannya samar-samar adalah 100, bahkan yang di dalam hati adalah 1000. Tetapi sebenarnya yang di dalam hati bukan berarti benarkan diri kita tidak hafal doa, tapi einernya luar biasa. Selanjutnya kualifikasi yang kedua adalah madhyama guru. Ya, di situ seorang guru itu adalah rupawan, yaitu berpenampilan empatik dan sebagainya. Tapi jangan melebihi takaran kita, ya. Kesederhanaan adalah merupakan satu hal yang penting. Justru dengan kesederhanaan itulah sesungguhnya karisma dari seorang rohaniawan itu muncul. Ya, sehingga danananya yang berlebihan, sehingga karismanya hilang, danananya lah yang menonjol gitu. Karena banyak sekali orang menampilkan diri penonton lebih daripada apa yang mesti harus dia pakai. Kemudian tanhana kawikara, tidak ada lagi cacat. Ya, baik cacat secara fisikal maupun cacat secara mental. Ini penting sekali. Maka apalagi ketika dia cacat, seorang sulingnya sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Ya, memulihkan citra ini berat sekali. Ya, ini luar biasa nih. Nah, namun demikian, tapi bukankah juga orang ketika mendiksa itu bagian dari sebuah pertobatan, penebusan? Silahkan. Nah, kalau ini kan lain lagi. Tapi ketika sudah kita berada di dunia keberadaan, kita kembali dengan emosi kita, kemudian tidak mempertontonkan lagi kita sebagai seorang sulinggih, tentu hal ini tidak arif. Selanjutnya adalah sarwa widya awadatta. Itu adalah paham akan pengetahuan Vedanta. Ini yang penting. Ya. Karena puncak Vedanta, seperti apa yang diajarkan oleh Sri Sangkaracarya adalah Adwaita Vedanta. Adwaita mengajarkan sebuah kemanunggalan, saudara. Ini yang penting. Kepenunggalan dengan siapa? Kemanunggalan dengan Tuhan. Jadi sangkan paraning dumadi, kausa prima kita, kemudian berproses menjadi kausa efisien, kemudian menjadi kausa finalis, ini menjadi satu kesatuan yang bersifat circle dan terintegrasi. Ini yang penting. Karena ini pemahaman tentang apa yang disebut dengan Vedanta, kemudian di Bali menjadi ajaran Siddhanta dengan dua konsep ajarannya, apa yang disebut dengan Siwalingga, Atmalingga, ini mesti harus dipahami ya dalam dunia kesulinggihan. Karena bagaimanapun ada konsep nyunya, ada konsepnya kala. Ini penting. Ini juga kita lakukan di dalam tatanan ketika kita melakukan ritual. Ya. Tapi bagaimana kalau konsep ini tidak dikuasai? Kita sering sekali berdebat. Bahkan kita dihadapkan oleh satu pengaduan-pengaduan oleh umat, ya, karena saya sering juga di lapangan, ide Sulinggih ini mengatakan ini, Sulinggih ini mengatakan ini, ya. Bagaimana mana yang benar? Nah, saya diminta untuk menjasis, tentu kan tidak enak, ya. Sebagai sering saya katakan, ya, sebagai biskota kita tidak boleh saling mendahului, ya. Tapi inilah karena konsep sarwa tattwa awadatta ini yang tidak memang belum dikuasai, makanya ini dulu. Tatwanya ini, jenyananya, widyanya ini penting, makanya disebut dengan sarwa widya awadatta atau sarwa tatwa awadatta. Ya, widya adalah konsep pencerahan, tatwa adalah sebuah filosofi, jenyana adalah sebuah teologi. Ini harus menjadi satu kesatuan. Bagaimana kita berpikir secara deduktif, ya, bagaimana kita berpikir secara induktif. Sehingga dengan demikian kita tidak kekeh dengan pewarisan kita mula keto, ya. Ya, sama dengan kita bicara tentang Bali, kita mempertahankan Bali kita mau seperti apa? Apakah Bali ini murni sebagai satu yang berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan India? Tentu kita tidak akan bijak mengatakan Bali ini berdiri sendiri. Bali selaku, saya katakan, bagian dari Hindu dunia, juga memakai narasi besar dari India, terutama pada kitab-kitab Upanishad yang kemudian dialih bahasakan menjadi kitab tattwa-tattwa di Bali. Namun demikian kita tidak menutup kemungkinan lokal genius kita juga terakomodir. Ya. Nah, ini lokal genius inilah kemudian sering dikatakan sebagai Hindu Nusantara. Hanya permasalahannya sekarang, apakah Hindu Nusantara Bali, modal kita di Bali sebagai lokal ini mempunyai irisan titik temu dengan narasi besarnya agama di India, ini penting. Contoh saya katakan, di India tentu kita tidak temukan yang namanya upacara potong gigi. Dalam 12 penyucian Sarira Samskara menurut Manawadharma Sastra, upacara potong gigi tidak dimasukkan. Ya, tapi di Bali, ya, itu dimasukkan dia.
menjadi upacara sarira samskara atau lebih dikatakan sebagai manusianya. Padahal sarira potong gigi ini kemarin saya di Buton sempat 3,5 tahun di Kendari, itu masih ada namanya papar, pangur, kemudian di Bali menjadi metatah, mepandas. Ini masuk. Jadi perilaku potong gigi inilah sistem religi Nusantara. Tapi ketika Hindu masuk ke Nusantara, dimuliakan, diangkat ini. Kalau dulu dipapar seluruh gigi orang, seperti apa yang ditemukan dalam fosil di Gilimanuk 2000 sebelum Masehi, bahwa dicirikan bahwa gigi-gigi orang itu dipapar seluruhnya. Tapi begitu Hindu masuk, ya diberikan dia filosofi dengan satripu. Ini luar biasa. Jadi ada kompromistik ya antara budaya lokal dengan budaya narasi besarnya yang ada di India. Ini mesti terjadi seperti. Jadi kehadiran agama harus memuliakan, memberikan makna terhadap sistem budaya. Ya, sistem budaya apakah dia sistem religinya, ini mesti harus kita kembali. Maka itu disinilah kebijakan saudara-saudara sekalian ya, mana yang disebut budaya lokal. Apakah nanti hanya gerakan religi saja di Nusantara atau memang bisa dipayungi? Maka jelas narasinya, narasi besarnya harus kita kembalikan kepada Hindu yang memberikan framework. Nah, ini Tattva Wadata menjadi sangat penting. Ya, karena terus terang selama ini masyarakat kita belum tercerahkan, tidak berdasarkan pada sastrata, lebih banyak kepada swata, atau guru tahnya tidak berpegang pada sastrata, sehingga lahirlah tafsir-tafsir personal, di mana satu sama lain saling berbenturan. Maka dengan demikian silahkan saja membuat tafsir sendiri dengan catatan narasi besarnya, kemudian nilai tata nilai universalnya ini menjadi sangat penting sekali ya, sehingga dia menjadi world values. Ini pasti akan ketemu. Jangankan kita yang sesama Hindu dengan Nusantara, di agama-agama yang lain Abrahamik, Semitis, ya Semit ini akan ketemu dengan kita sebagai agama Arya di wilayah mana? Ya, tentu di doktrin tidak ketemu, di instrumen tidak akan ketemu. Tapi ide-ide universal kemudian mengangkat sebuah nilai pasti ketemu. Cita-cita tentang manusia ilahi, manusia dewa ini semua agama ada. Ya, ketika orang meyakini ada Tuhan sebagai kausa prima berada di atas segala-galanya, maka ketika kita akan pulang, semua agama mengajarkan orang pulang ke kausa prima yang menjadi kausa finalis. Maka sifat-sifat ilahi harus dibangun pada diri yang orang yang akan pulang. Ya, ini sama titik temunya, saudara. Ya, jangan sampai kita mengingkari itu. Selanjutnya adalah Budi Santo sudah, Tarayati sudah. Sekarang kita masuk kepada Madhyama Guru. Sudah, Satwa Data. Selanjutnya dia tahu tuh kan Sodasa Tattva, Nawa Tattva, ya, Widya Tattva, Pradana Tattva. Jadi segala hakikat filosofi yang mengkonstruksi daripada Jnana, Widya Tattva ini betul-betul harus dikuasai. Ya, maka itu seorang yang sulingnya saya sering katakan ketika beliau membawa tongkat yang disebut dengan tatekan, berarti ditekan begitu. Sebenarnya saya membuat satu bahasa tatuakan, mata tua orang wiku. Itu yang penting. Selanjutnya lah Dairyawan, itu berpegang teguh pada perintah Betara. Bagaimana kita mengartikan perintah Betara? Tentu ketika ada di dalam sastra. Nah, sastra ini pun ya mesti kita harus seleksi pula. Mana sastra yang mengandung nilai universal, tentu di daerah tattva. Mana yang mengandung norma, mana yang berisi instrumen. Menyangkut tentang tata sarana, tata laku, tata pikir, kemudian tata nilai. Jadi tata nilai inilah yang mesti menjadi satu pegang yang paling tinggi. Baru kita turunkan ke tata pikir, ideologi. Karena bagaimanapun di wilayah ideologi sering sekali bias. Karena ideologi selalu punya kepentingan ingin mengkooptasi kelompok-kelompok lain. Seperti apa yang kita sadari, kita lihat hari ini ya, kelompok New Age Religion ingin menancapkan. Ini di ideologi. Tapi kalau kita temukan di aspek filosofi, kita sama. Tapi kalau filosofi kita menjadi sangat toleran sekali. Maka orang Hindu sangat toleran karena memang dia dasari filosofi. Entah apa belakangan,
kenapa menjadi cara berpikir kita seperti pola-pola agama mayoritas jadinya? Ini saya tidak mengerti. Ya, ataukah mungkin karena situasi COVID, orang tidak bisa berkreasi, berkarma secara bebas, dia tumpahkan semua kekesalan di wilayah media sosial. Mestinya agama kita yang sangat filosofis ini memberikan nuansa rona yang sangat humanis, sangat cinta kasih. Ya, tapi karena kenyataan seperti ini, kita ngikuti pola-pola agama mayoritas jadinya. Dengan penuh kekerasan, mengumpat, dan sebagainya, tentu ini bagaimana kita mengajarkan tentang takwa-masih, saudara. Ya, mungkin kalau agama lain, dia punya alasan tersendiri. Ya. Bagi kita, ya kita punya takwa-masih. Masih ada lembaga yang bagi kita untuk membicarakan dengan benar, duduk bersama, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan, saudara, pada kriteria kualifikasi disebut dengan utama enggak guru. Ya, ini yang utama ya. Itu dikatakan seorang pendeta satu lah nirwanduah, yaitu pikirannya tidak bercabang, ya. Jadi fokus, ya. Di dalam konsep Astanga Yoga, dia sudah berada di konsep penarikan objek pratyahara memasuki apa yang disebut dengan dharana. Tidak lagi memikirkan yang lain. Kalaupun pikirannya ada hanya untuk bagaimana membangun loka samgraha. Saudara Muslim kita bilang kemaslahatan bersama. Ya, saya tidak mau menganggap di saya barusan hadir ya mengunjungi ada satu warga kita, saudara kita yang pulang ke rumah Dharma dari Sali Sumatera Selatan. Ya, ada satu keluarga masuk Indo 2016, kemudian karena satu hal dia pindah ke Batam, kemudian kepala keluarganya meninggal, kondisinya memang agak sulit, ya dialah mayoritas Muslim, dia sendiri memeluk Hindu begitu ya. Minggu lalu dia tiba di Bali, kemudian saya antar jasa Pak Nyoman Swija dengan Parisada Sumatera Selatan. Kita tempatkan sementara ini dulu di Gurukul Bangli. Baru kita lakukan kunjungan tadi, sekalian diterima dengan baik. Jadi dengan demikian, masih memikirkan bahwa bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya kelompok kita, tapi bagaimana kita membangun konsep dunia berbagi. Selanjutnya adalah nirahamkara, ya, bebas dari ego. Ketika kita proklamirkan diri kita melalui lembaga diksa, melalui inisiasi diksa, maka kita sudah tidak lagi menjadi milik kita. Jadi kita tidak lagi berkepentingan. Makanya Hindu kita sangat luar biasa. Jangankan yang beda agama, jangan satu agama, yang beda agama pun, dunia pun sarwe sukinoh bawantu, loke samasta sukinoh bawantu. Tentu kan tidak bisa aham sukinoh bawantu, tidak ada sebagai saya senang selalu. Ya, sarwe sukinoh. Sarwe sarwa segalanya. Loka samasta sukinoh bawantu. Jadi tidak ada lagi bahwa ini untuk saya. Jadi Sulingi hadir Nyureswana adalah membangun kesejahteraan dunia. Jadi maka dengan demikian tidak niraga, ya, tidak ada lagi yang dicintai, tidak ada lagi yang menjadikan beliau keterikatan. Bagi seorang Sulingi, melalui proses amati raga selain memiliki makna memang harus dilakukan ritual seolah-olah kematian, tapi amati raga disitulah keterikatan, kemelekatan. Maka lawannya adalah wairagya. Mereka tidak lagi terikat dengan yang lain. Ya, dalam arti duniawi, material. Ya, hari ini pun seorang Sulingi akan dipanggil oleh Tuhan Dia Siam. Ya, tidak perlu takut. Makanya saya sangat belia sekali mendiksa di usia 42 dan semua orang khawatir pada saya. Ya, bagaimana nanti? Apalagi dunia pendetaan itu di Bali dan dunia agama itu erat sekali dengan magic. Bukan mistis ya, magic yang sering. Kalau mistis itu yoga, mixing. Magic itu adalah satu permainan spirit yang bisa digunakan untuk menyerang orang, terutama ketika bicara masalah black magic. Saya katakan, saya serahkan sama Tuhan. Astungkara 14 tahun, saya sudah jadi Sulingi. Saya diberikan kekuatan seperti ini untuk bisa ngayah. Jadi saya pasrahkan semua. Jangankan setelah jadi Sulingi, ya
ketika saya ngayah di Sulawesi, dalam 1 bulan saya hanya kumpul dengan keluarga seminggu, 3 minggu saya keliling untuk menengok umat di wilayah yang begitu luas di Sulawesi Tenggara. Saya nyeberangi lautan, saya menyusuri sungai sampai perbatasan Sulawesi Tengah. Artinya Pak, kita harus memiliki satu keyakinan yang kuat, ketika kita berada di wilayah Tuhan, Tuhan pasti akan melindungi kita. Itu memang ada di dalam ayat-ayat begawi kita, kitab-kitab suci kita. Nah, itulah niramta, niraga, kemudian tan keneng sang saya. Ya. Tidak ada rasa kekhawatiran. Ya. Ini ada keikhlasan luar biasa, karena be instrument of the God. Ya, makanya kalau tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa was-was, kan dikatakan seorang dunia kependetaan adalah pati ring sejeroning urip, urip ring sejeroning pati. Maka dia tidak perlu mencari sensasi untuk mendongkrak popularitasnya, ya, dengan berbagai dandan, dengan berbagai aksesori, baik aksesori yang memang secara fisikal pun, maupun aksesori secara hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kependetaan. Maka saya sering bilang, gimana ide pandangan ide menjadi seorang sulingge? Saya katakan kita lebih baik menjadi para resi kita aja. Siapa? Resi biasa. Yang biasa-biasa saja. Tidak usah kita mendandani diri dengan hal yang aneh-aneh. Ya. Atau mungkin karena ingin reproduksi identitas. Ya, ini banyak terjadi. Ya, apalagi sekarang ada yang disebut dengan sulingge medsos. Mungkin saya juga dikatakan sebagai sulingge medsos, tapi saya tidak membuat status saya, tapi saya membuat bagaimana saya ingin umat ini tercerahkan. Ya, karena kehadiran seorang sulingge ya ibaratkan lampu yang memberikan penerang bagi seluruh umatnya. Nanti kan kita bahas tentang tugas seorang pendeta, kualifikasinya menjadi sang abte, sang satyawadi, sang penadaan upadesa, dan sebagai sang patirta. Selanjutnya latihan keneng panas hati, bebas dari kesusahan. Ya, maka dengan demikian saudara sekalian, benar sekali ya apa yang disyaratkan oleh teks-teks kita. Kalau kita sendiri belum menyelesaikan tugas kita selaku kepala rumah tangga, ya, tentu ini menjadi sebuah kendala ke depan. Karena ketika kita melakoni tugas kependetaan sementara kita masih dituntut oleh tugas sebagai kepala keluarga, ya menyekolahkan anak, mengantar, apalagi masih TK, mau bagaimana, siapa? Ya anak juga butuh kesualaian. Sementara saya ketika saya mendiksa anak saya sudah SMA, ya, yang justru membantu keberadaan saya secara logistik dalam arti bukan penyediaan bukan finance-nya tapi ke pasarnya, karena sulingnya sudah nggak bila masuk pasar. Ini ya secara kelembagaan, nanti kita akan bahas ini ya. Kalau dia murid TK gimana ini, karena saya mendengarkan ada satu laporan di satu pulau besar di Indonesia terlalu muda sehingga pendeta istrinya pakai pot mengantarkan anaknya ke TK nih. Bagaimana ini? Ini banyak sekali terjadi pemandangan seperti ini, ya. Ya. Makanya saya sendiri pun sebenarnya mau jadi pendeta setelah saya punya cucu, tapi ada sesuatu hal mungkin yang nonton di televisi, saya tidak bisa mengingkari dari takdir yang harus saya lakoni, ya kita terima, tapi nyatanya astungkare ya selama ini sudah 14 tahun ini berdiksak dalam hal tersebut masih bisa kita atasi. Selanjutnya adalah ya, tidak melibatkan diri kita dalam urusan yang menimbulkan keributan, ya. Nih, menimbulkan keributan. Salah satu anak saya mungkin hari ini dia tonton bagaimana dilibatkan dia dalam sebuah yayasan, kemudian salah satu di anggota yayasan akan naik jadi anggota jadi dewan atau bupati dan sebagainya. Kita mestinya harus menjadi orang tua bagi semua kelompok. Jangan sampai ada kesan, oh ini sulingge dari partai ini sulingge dari partai ini, gitu. Nah, ketika dia naik, kita tetap memberikan dorongan, siapapun dia, partainya apapun, gitu. Kita harus berlaku adil. Saya kira demikian. Kemudian adalah nisarana, ring wisaya. Tidak menginginkan untuk pemenuhan asar-asar dalam aspek yang terkait dengan duniawi. Ya,
Tapi bukan berarti kita menolak duniawi. Nanti jangan kamu menolak duniawi, sulingnya nggak perlu ini, sulingnya nggak perlu sesari. Nah, banyak bilang nggak perlu sesari. Atau memang PKS katanya, bukan partai yang saudara Muslim. Pandita kejar setoran itu. Nah, ya. Jadi artinya apa? Terima dana itu, terima punya itu, tapi juga berdana. Ini yang penting, saudara. Karena ketika orang ngalap daksina, di situ harus ada hak orang lain. Bagaimanapun situasi saat ini seperti itu. Ya, saya butuh fasilitas dengan sopir kalau bepergian, ya saya butuh untuk gaji sopir saya. Jadi kalau kita semua menolak duniawi, terus sopir saya juga harus ya ngopeni, orang Jawa bilang, keluarganya dapat dari mana kita untuk itu. Nah demikian yang dijelaskan dalam Agastya Parwa. Kita masuk di Siwa Sesana ya, ini yang paling populer. Itu katakan syarat seorang guru sajana, bijak, berbudi pekerti luhur, berbahasa, pandita senior, termasuk senior dalam usia, sedikit tidaknya kalau jadi nabi itu udah di atas 50 lah. Karena bagaimanapun suka, duka, pengalaman hidup menjadi sangat penting dalam konsep pengalaman ya. Bukan pengalaman, pengalaman saya katakan. Alam ini sudah ikut mengatur. Kalau kita punya anak yang begitu tua, sementara kita belum pernah jadi orang tua yang belum menyelesaikan tugas. Kan tidak cukup kita berikan puja mantra saja untuk menyelesaikan Banten. Di situ juga butuh edukasi mental, ya, edukasi sosial, edukasi psikologis. Ini penting, saudara. Ketika anak kita menghadapi satu hal tertentu. Ya. Kemudian adalah sastra jenah, ya, paham dalam ilmu, ya, sastra pasti, sastra jenana menjadi sastra jenah. Jadi tetap berpegang pada sastra, ya, walaupun mungkin ada sastra tanpa tulis saat ini, bagaimana dia mendapat wangsit sebagai sebuah tejawu, tapi mesti harus dikonfirmasikan, kemudian dilihat dalam tatanan narasi literasi dalam teks-teks ini. Benar nggak ini? Ini penting. Biasanya kalau wangsit itu, kalau memang benar, kalau kemudian dipadu-padankan dengan literasi, kadang-kadang ketemu, ada ide yang sama. Kemudian Weda Paraga. Ya, Weda di sini adalah pengetahuan, tapi dalam arti sempit, artinya puja-puja dalam rangka penyelesaian ritual-ritual yang ada. Jadi paraga, jadi peragaan Weda, jadi caturanga Weda, catur Weda sirah yang apa ini, mesti harus dipahami. Ya, bagaimana isinya, bagaimana implementasi. Kemudian Dharma jenah, ya pasti paham akan hakikat Dharma. Sila sampana, ya berbudi luhur. Suci tingkah lakunya, jitendriya kembali menguasai awa nafsu, dereda beratah, taat melaksanakan berata. Dari sinilah saudara sekalian, maka guru ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, maka saya katakan dari awal, tidak hanya guru yang memilih murid, murid pun wajib memilih guru. Kejelas teks. Umuli hakana tang maha guru sang rumah skarya, pilihlah guru ya, yang dapat melakukan penyucian dirimu. Ya, karena sesungguhnya jika gurunya berbudi rendah, ya, gurunya berbudi rendah, guru berbudi rendah inilah di dalam naskah-naskah sesana dikatakan bang-bang guru. Ya, bukan bang-bang itu lubang tempat membuang sampah. Tidak, bang-bang guru itu artinya guru yang berbudi rendah. Ya, ya ini itu saka yang bodoh, apalagi tidak mau mengetahui sastra dan kurang pengetahuan sampai akhirnya mohon maaf saja menjadi wiku tetanjan untuk menjadi nabi. Ini banyak sekali ketika dia berikan otoritas untuk napa oleh nabinya melalui proses kertodiksita munggah nabi. Kemudian dia bertanya, ya. Setiap orang yang hadir ke gereja tanpa pertimbangan, segera diminta untuk mendiksa dan sebagainya. Ini ya, hanya sekedar untuk menghafal puja. Karena ke depan saya melihat tuntutan seorang guru ini, terus guru seorang pandita ini menjadi sangat penting untuk mengedukasi. Kita sebenarnya sudah kalah langkah. Ya, kita betul perlu lembaga peseraman kembali,
membentuk satu perguruan di mana orang-orang yang terus terang aja sekarang ini ya kena kenakalan melalui psikotropika ini ya di saudara kita di Muslim kita ngiri ya. Di situ direhabilitasi mentalnya. Ya, oleh seorang guru spiritual. Ya, saat ini kan guru spiritual saya sendiri mengakui kelemahan dan kekurangan saya belum bisa melakukan tindakan sampai recovery ya orang yang mengalami mental rusak ini. Bahkan tidak heran kita hanya melahirkan hanya di ruatan tanpa isi, kita selalu katakan bahwa ini kerangsukan Buddha, di ruat ternyata juga tidak mengalami perubahan karena tidak ada edukasi. Bahkan sangat menyedihkan sekali satu oknum sendiri, mohon maaf, tidak berani sebutkan karena ini sesama sulingnya. Seorang sulingnya sampai dibunuh oleh anaknya karena psikotropika. Di mana ini? Di mana missing link-nya antara posisi, tugas, fungsi sebagai seorang sulingnya, ya, sebagai guru ning umat dengan seorang guru rupake ini. Memang berat sekali, saudara. Berat sekali. Ya, kita hanya menempatkan diri kita borwat bragat ngayen umat selesai, ternyata tidak seperti itu. Ya, makanya human relation ini menjadi sangat penting pula. Ya. Maka itu ya, mesti ada pertimbangan, mohon maaf walaupun sudah bergelar nabi di sini apa? Ya, sedekah yang bodoh, tidak banyak pengetahuan sastra, kurang pengetahuan, kurang pertimbangan, tidak bijaksana. Mengetahui sedikit ya tentang sesuatu yang terkandung dalam ilmu pengetahuan sehingga dia bodoh, sering salah, ditambah lagi bebal, acuh tak acuh, linglung, kaku, bingung. Inilah dikatakan sebagai guru yang disebut dengan guru duryasa. Ya, guru duryasa tidak akan melaksanakan dharma, curang, berbudi, congkak, mabuk, akhirnya kejam. Pemarah, ya, bahkan mau bertanding berkelahi dengan welaka seorang sulingnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jangankan sampai melakukan kekerasan fisik, mau wihara saja seorang sulingnya sudah tidak dibenarkan, tidak saudara. Apalagi di situ ada congkak, mabuk, kejam, masih bersaing, ini gimana ini? Ya. Bagaimana aura yang akan ditimbulkan? Maka di sini budi santa ini ya, budi sebuah wise kebijaksanaan yang melahirkan kedamaian ini yang penting ya. Kemudian tidak sopan, tidak mengenal peraturan, benci ya. Bahkan bersaing dengan anaknya setelah didiksa, memberikan doktrin tidak boleh melampaui gurunya dan sebagainya. Tidak boleh disaingi. Padahal dalam dunia pendidikan, jika anak didik kita lebih hebat dari kita, dia akan ngentas nabenya. Ketika kita meninggalkan ini sebenarnya sasaran. Ya. Ya. Tapi kalau gurunya keras dalam hal ini, ingin mendorong anaknya maju lain. Tapi gurunya keras tidak boleh melampaui nabenya, wah perlu ditanyakan ini. Seperti apa karakter mental ini. Ya. Maka itu, jika sifat-sifat itu terus terjadi pada diri seorang, ya jelas kita akan terseret ke yamani loka, saudara. Ya. Nah selanjutnya kita apa sih kewajiban seorang guru ya? Nanti siapa tahu ya di kita. Satu, majarana dharma ning sisya, yaitu mengajarkan kewajiban-kewajiban bagi sang sisya. Selanjutnya adalah mawaraha ring dasa sila muang pancasiksa. Guru talpaka lawan trikaya para marta itu mengajarkan dasa sila, pancasiksa, ya. Bagaimana ajaran dianggap melanggar tentang aturan-aturan guru, maka saya katakan kita lemah di dalam hal sistem lembaga diksa kita. Ya, ketika orang sudah mau minta pediksaan, tidak sesana yang dulu diajarkan, kita ngiri dengan saudara kita di Buddha. Pasti yang diajarkan sila dan winaya dulu. Sebenarnya seperti itu mestinya. Wratina diksam apnoti. Berata dulu diajarkan, sesana diajarkan dulu, baru diberikan diksa. Ini sekarang enggak, mohon maaf saja ya. Ini selalu diberikan argopatra dan sebagainya. Ya, sesananya diabaikan. Jadi diksa itu baru akan dilaksanakan ketika sudah argopatra. Padahal sesana ini menjadi sangat penting. Soft skill ini penting. Ya, ini.
Ya, selanjutnya adalah mengajarana kaling acarya muang karma sila winaya, mengajarkan hakikat tingkah laku dan perbuat yang patut dijadikan pedoman. Ini penting. Makanya waktu saya mungkin pertimbang di warga besar saya, waktu setahun menjadi bawati itulah kurang sebenarnya. Bila perlu dalam sistem 5 tahun sebelum mendikse, ini dia sudah harus mengenal guru lebih dekat. Jadi upanayananya itu 5 tahun, tapi terus terang aja. Yang datang sudah 60, udah tua, 65, diberikan pembelajaran begitu panjang. Mereka tidak sabaran karena ada lembaga-lembaga yang memang menjual instan lembaga diksa ini. Ya, dengan gerakan New Age Religion ini luar biasa ini. Bahkan sampai menjajakan diksa. Ada satu lembaga, saya tidak mau sebutkan namanya, sehingga menjadi diksa massal. Apa pertanggungjawabannya kontrol waskat terhadap produk-produk ini? Karena kita tidak mengenal jaminan mutu. Mungkin Prof. Nyoman yang ada di Kalimantan jelas jaminan mutu itu kayak apa. Ada itu dalam sebuah perguruan tinggi. Kalau tidak ada penjamin mutu gimana? Jadi mulailah anak-anak ini, nabenya udah selesai ke Kadiksa, tidak ada kontrol lagi, tidak ada perdebatan, tidak ada dialektika, tidak ada tarka biasa untuk menarik. Maka lembaga diksa ini ketika anak sudah emas, mestinya rutin ya, yang dekat-dekat nih. Kalau enggak berkabar 3 bulan sekali, harus ada evaluasi bagaimana kondisi pelayanannya dan sebagainya, sehingga sang anak ini pantas untuk dijadikan nabe melalui upacara kertadiksita bungah nabe. Bukan permasalahan lamanya yang menjadi penting. Sejauh mana mereka sudah learning by doing, KKN, kuliah kerja lapangan ini yang penting. Makanya menjadi sulingge setelah jadi pandita tidak final. Dilanjutkan lagi. Ya. Kemudian mahutang apa keramaning agama yaitu mencegah penyelewengan terhadap agama. Ini waskatnya menjadi sangat penting. Ya. Maka dalam berinteraksi pun misalnya di gereja, di peseraman, di kasewan, di kasogatan, ini menjadi sangat penting. Ya. Ketika orientasi menjadi sebuah rumah produksi, di situ banyak pengayah dan sebagainya buat Banten, Sarati, ini menjadi satu hal yang ya boleh kita katakan tanah petik mesti harus hati-hati. Karena banyak sulingnya terjebak di situ. Kemudian di pasraman juga. Ya, ada yang datang ke pesantren memang sengaja cari pencerah, ada memang sengaja ingin merusak tatanan diksa. Banyak sekali motif-motif. Ya. Kemudian suwikara pagah denia gumego sangyang siwa berata. Itu bersungguh-sungguh dan teguh usaha mengamalkan berata sangyang siwa. Ya. Selanjutnya adalah ayuwa wimarga saka kabujangan, yaitu jangan menyimpang dari tata tertib kependeta. Ya. Apa yang disebut dengan lembaga formal dalam pendeta disebut dengan catur bandana dharma, amari wesa, amari sesana, ya amari amulahakan ka guru susrusan. Ini konsisten dilaksanakan. Oke. Kemudian bagaimana sikap dan cara guru mengajarkan siswanya? Wah, ini luar biasa nih. Sampai strategi mengajar dijelaskan dalam teks. Ayo sang guru misturo tumon siso dina kalaran. Nan muduh ke. Yakni janganlah sang guru tidak menaruh belas kasihan terhadap muridnya yang hina, menderita, menanggung duka. Ketika muridnya ini menderita, bagaimana guru hadir sebagai pelipur lara. Mengedukasi siswanya bukan malah terus terang guru marah. Ya. Kecuali murid ini ngeyel, saya diberikan jalan keluar kembali pada pendiriannya dipakai. Ya, padahal saya sendiri kemarin ada umat, ya sudah katakan secara sosial Anda salah. Tapi secara personal tidak salah. Karena Anda berlaku di rumah Anda. Untuk nanti jangan lengkapi diri sampai mewintat. Masih saja mau minta pertimbang dengan saya ini. Sampai masuk ke ruang WA saya katakan, tolong belajar tahu posisi dulu. Jangan melebihi ngambil kapasitas dari posisi. Nanti ketika salah, kenapa kita diajak untuk merehabilitasi? Pertanggungjawabkan karmamu ini yang penting. Maka mari bangun kedewasaan. Ya. Maka seorang guru yang baik tidak akan
memberikan ikan ibarat, tapi memberikan pancing. Maka guru yang baik tidak memberikan hasil, tapi mengajarkan proses. Ini yang penting. Ya. Selanjutnya, ayo luwir tang udinge tumon sisya salah silana moang swabawannya. Maksudnya, ya, jangan acuh tak acuh melihat tingkah laku dan keadaan muridnya yang salah. Membiarkan murid salah, sisya salah itu nggak benar. Apalagi dalam sistem aguron-guron. Tetap guru harus negurnya. Ya. Ayo gigi mohon risang sisya menggawe papa karma angde patitania. Artinya, janganlah ragu-ragu mencegah murid berbuat ina yang menyebabkan kejatuhannya. Ini penting. Ya. Maka sebuah garis perguruan harus membangun ikatan. Ya. Mungkin di kampus ikatan alumnus. Tapi alumnus tidak strict banget. Tapi ikatan kependeta menjadi penting. Maka tidak heran saudara di Buddha ketika dia menjadi wiku, dia membangun apa yang disebut dengan sangha. Ketika ada pelanggaran etik, maka kita sama-sama, bahasa Bali ngetarang, memperingati. Ini yang terpenting. Ya, sangha ini menjadi kumpulan para pendeta. Ya. Selanjutnya, ayo agil kumaniscaya pacarya ring sila muang berata ning sisya. Jangan cepat percayakan tingkah laku dan berata muridnya. Ini penting. Nah, itu pengenalan personality antara guru dengan murid itu mesti ada sebuah kurun waktu. Ya. Jangan begitu datang minta pediksaan sudah langsung diberikan. Cek dulu. Ya, walaupun kita tidak akan mungkin bisa sesempurna. Kalau minta murid sempurna, guru pun sesungguhnya sebagai manusia tidak sempurna. Tapi minimal ada standar yang harus diikuti. Ini penting. Ya. Selanjutnya adalah ayo tanpa percaya yang ketekar berataning silanya. Artinya jangan tidak percaya bila tingkah laku muridnya jernih terus. Ya. Makanya penting waskat ini siapa ya? Mata-mata dan sebagai wolake, punya anak di Dharma, gimana anak saya di sana. Jadi kita juga melihat progres, digres, regres sekalipun bagaimana anak kita luar daerah. Ini penting. Karena waskat ini penting. Karena untuk adjustment, adaptasi menjadi sulingnya sedikit tidaknya 5 tahun. Makanya saya ketika saya 4 tahun mendiksa diberikan gelar nabe, saya belum mau jadi nabe. Bahkan di usia pediksaan saya yang ke-10, baru saya mau napak nana. Bukan lebih ke-10 ya. Yang ke-11 justru, di usia ke-11 tahun. Karena bagaimanapun kita masih mengenali diri kita lah secara utuh. Jangan begitu udah diberikan jadi nabe, sekarang jadi nabe, besok udah napak, udah ngambil sisya, ngalaping sisya. Ya, jadi kedropon banget ini. Ya. Tapi itulah walaupun sudah diberikan. Bahkan saya pernah dialog dengan nabe saya ketika masih nyenang di betara abra saya. Nabe sisip, unsur pemongor yang ring pelunggu nabe. Nabi wantah patut niki sang sampun kunggah dadi nabe, harus jadi nabe. Jawaban beliau sangat diplomatis. Bapak sudah melakukan kewajiban Bapak untuk menjadikan anak nabe. Tapi kalau anak sendiri tidak merasa siap jadi nabe, dong jangan ngambil sisir. Begitu beliau. Mangdetan anak nyesel Bapak bin mani begitu. Kan ini penting sekali. Karena terus terang ada seorang anak yang baru berapa tahun ngomong gerutu sama nabenya. Nabe geles, nabe picang, di tiang penugeran, di tiang dados nabe. Gitu. Nah, kalau seperti ini apa jadinya? Oke, ya. Maka kita lah menakar. Selanjutnya adalah ayo maninda pracodya, jangan mencela, niki penting. Hamuca sisa dan sayang akrama denda dosa, artinya janganlah menyakiti sisa tidak sayang pada yang berbuat salah dan dosa. Ayo muca sisa sulaksana, jangan menyakiti sisa yang bertingkah laku baik. Tapi guru juga tegas, kalau anaknya tidak siap tanggap, ketika nabenya sangat sibuk, anak juga nggak ngerti apa-apa gitu. Maka dengan demikian saya bilang gestur seorang guru itu mesti dipahami oleh anaknya. Kalau ketika nabi seperti ini apa yang dikendaki?
Jangan sampai cara palu dengan pat gitu. Kletok baru menjalan, kletok baru menjalan. Kita menjadi bentukan nabe jadinya. Kalau nabe tidak mau wacana, kita tidak berbuat. Di sini pentingnya apa? Kepekaan, sensitivitas bagi seorang anak ketika melihat gestur nabe seperti apa. Ini anak sekalian. Ya. Nah, ayo kerodo jangan marah. Ayo lobo jangan tamak. Ayo purusya lobo terhadap nabe. Apa justru anak dieksploitasi. Kita sudah tahu, mesti kalau kita bisa, kita malah bantu. Tapi permasalahannya sekarang, kembali. Anak harus diajarkan mandiri. Ya, harus siap. Bab yang selalu disuapin, tentu ini tidak bagus. Tapi kalau dia sendiri yang mencari, sama ketika saya ketemu dengan nabi saya, pengalaman. Beliau justru bersyarat. Nah, Bapak nak belok, Bapak S1, anak pun S2. Nyak menabe jak nak belok, nak kelajen bapa belok gitu. Justru di situ saya menjadi tertarik. Karena Nabe tidak menjanjikan apa-apa. Nah, ini ya. Tapi blog yang dimaksud itu bukan blog bodoh, tapi puyung. Puyung yang ada apa, berarti kan tidak ada apa yang dicari. Tapi di dalam puyung itu ada semuanya. Oke, bahasa filsafat. Yeah. Ayo perusaha, ayo irsya, ayo drohi, dan sebagainya. Nah ini. Inilah kualifikasi guru dan metode bagaimana sikap mental, attitude, soft skill yang harus diperankan. Sekarang kita lanjutkan, saudara. Kualifikasi sisya. Ya. Selain calon murid memilih calon guru pun wajib memilih sisya. Tidak boleh sembarangan orang dijadikan sisya. Yang satu dijadikan sisya dapat di satu adalah punya jatma. Orang yang baik. Ya, punya. Ya. Orang yang rela mempersembahkan segala dirinya bagi sang guru. Ya. Kemudian adalah maha panjanana, arif bijaksana. Satyawak, setia dengan kata-kata. Sadustira, tangguh dan tahan uji. Darya artinya pemberani. Jadi anak pemberani penting. Ya. Jangan menjadi penakut, tidak akan siap mengambil resiko bagaimanapun seorang suling sebagai pejabat publik. Kita dituntut untuk mengambil resiko yang luar biasa. Ya. Kemudian suami bakti kepada guru. Dharmeste, senantiasa mengutamakan dharma. Ya. Sudah jatma artinya berjiwa bersih. Maha pawitra, kawangannya dari keluarga yang tidak tercela. Ya. Jadi bicara masalah bibit, tapi kenyataannya kita juga tidak bisa menjamin. Ya, apakah bibit itu didasarkan pada kualitas, apa berdasarkan kewangsaan? Kita di Bali secara tradisional masih melihat bibit itu dari kewangsaan. Ya, padahal justru kita melihat bibit itu bukan dari kewangsaan, tapi gunanya. Triguna yang mengkonstruksi orang itu. Ya. Selanjutnya adalah Satya Wacana, ya jelas itu. Sujana Mahardika, ya pasti orang yang baik tanpa ikatan. Pradnya Weruh Mangaja, pandai dan tajam dalam analisa. Jadi seorang sulingnya harus pintar beranalisa juga, ya bersilogisme, berlogika. Ini penting ini, ya. Maka dia harus memiliki standar rata-rata ya. Kemudian Mahardika, ya betul-betul jiwanya mengalami satu proses gradasi yang luar biasa. Nih. Susila, pagah ring winaya, berbuat baik, berketapan hati. Kemudian stira titi abipraya, ini tahan uji, serta tujuan yang jelas. Derya daraka, angalakakan suka duka, yakni orang yang tahan uji, menghadapi suka dan duka. Ini penting. Kemudian asatya bakti matuhan, yaitu setia kepada junjungan. Mahyun ring kagawayan ning dharma kaya, artinya mau melaksanakan dharma. Kemudian mapagah magawe tapo, yakni teguh melaksanakan pengendalian diri. Selanjutnya menurut Siwa Sesana kembali, bahwa mana yang nggak boleh didiksa satu wang cuntake. Ya, ini orang wang cuntake ini orang yang kesebelan. Ya, orang yang pernah memegang mayat, pernah dihukum, dikencingi, dipukul kepala, ini tentu sangat relatif. Ya, bagaimana kalau kita jadi pendeta sementara istri kita meninggal kita tidak pegang? Ya,
Ini mayat siapa yang dimaksud? Ini agak mulai kadang-kadang banyak norma-norma yang boleh dikatakan kehilangan nilai-nilai universalnya. Pernah dihukum, ya maka saya katakan justru ketika dia dihukum karena laku kesalahan atau karena kekeliruan administrasi ini penting sekali. Bahkan seorang jahat sekalipun wajib untuk didiksa dalam konsep penyucian, ini penting ketika bicara masalah inisiasi. Pernah dikencing, pernah dipukul kepalanya. Uang patito walake, menyembah orang yang rendah derajatnya, ini masih sangat diskriminatif. Siapa yang disebut derajatnya rendah? Berarti masih bicara kewangsaan di sini. Ini perlu kita akan tinjau kembali. Ya, memikul usungan berisi tikar dan sebagainya. Bagaimana dari kelompok kewangsaan tertentu, ternyata dia berada di dunia ketentara, kemiliter, dia rollback roll, kemudian dilangkah oleh temannya. Apa ini tidak termasuk cinta kejatme? Kalau kita terinjau lebih lanjut. Ya, dalam hukum militer tidak ada yang namanya wangsa di situ. Hukuman militer nih, bahkan dinyak kepalanya pun oleh pimpinannya boleh dengan sepatu kalau dia melakukan kesalahan. Ya, berarti termasuk cinta kejatme dong. Kan itu jadinya. Ini banyak yang kembali tidak perlu lagi dibicarakan ya. Nanti silahkan baca di siwasa sana. Jadi saudara sekalian, bila kita cermati syarat-syarat ya tersebut di atas, ya mau dilanggar oleh guru maupun siswa, sama-sama mendapat hukuman. Maka disinilah kelemahan kita sekarang sebagai lembaga inisiasi diksa. Ketika kita punya produk, kemudian produk kita cacat, siapakah sih yang merejectnya? Ini menjadi sangat penting ini. Kalau zaman dulu jelas sekali, pada zaman pengadilan adat agama zaman dulu, ketika sulingnya melakukan kesalahan, pasti ya pengadilan itu yang akan memutuskan, kita tidak ada. Ya. Bahkan kalau kita sesama membangun kerto diksito, satu lembaga ad hoc, ya nabinya akan melakukan. Ya mungkin dianggap kita diskriminatif. Maka yang penting nabinya. Maka seorang nabi harus penting ketika anaknya melakukan kesalahan, apakah anaknya harus dipatite, dipantan, ya dijatuhkan permanen, atau dijatuhkan sementara melalui upacara penyucian. Apakah tirta gamana dan sebagainya. Ini sulingge belum banyak yang memegang literatur ini. Tentang hukum-hukum kependetaan. Kita punya produk, tapi kita tidak punya regulasi bagaimana mengatur sulingge itu ketika melakukan pelanggaran. Kalau kita kembali pada keputusan Parisade, ya, kemudian seminar kesatuan tafsir Parisade tahun 68, jelas seorang sulingge itu 40 tahun. Syarat minimum usianya. Ya, kalaupun dia mau mendiksa di umur 20, 30, berikan hanya inisiasi, jangan dimasukkan ke lembaga. Karena mengapa? Dalam aspek psikologis, mentalnya belum dikatakan dewasa. Dia masih mencari bentuk. Karena kita sudah mengalami kegagalan, mohon maaf saya tidak menyebutkan siapa-siapa, ini fakta. Ketika seorang sulingnya 20 tahun mendiksa. Mudah-mudahan saja tidak terjadi sehingga tidak mencoreng lembaga kependetaan kita. Berikan diksa selaku inisiasi. Sebagai diksa penyucian saja. Jangan dimasukkan diksa sebagai institusi. Karena godaan ke depan ini masih berat. Maka dengan demikian, lembaga diksa ini harus tegas. Mudah-mudahan nanti melalui Parum dan sebagainya, Parisade bisa menentukan itu. Bahkan bilang kali perlu dorong ya seorang sulingnya supaya